Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Hari ini kita akan menyimak presentasi dan demo aplikasi ya. Ya, E-recruitment berbasis web, modulnya event lowongan kerja dari Devi Filzania Adelia Putri ya. Pembimbing satunya Ibu Dr. Ibu Ina, terus pembimbing dua Ibu Siska ya. iya Oke, Pak. nah pertama kamu presentasiin latar belakangnya, kenapa memilih aplikasi ini ya, judul ini, terus motivasi yang lain apa gitu ya, teknologi yang digunakan apa, metode pengerjaannya seperti apa. Setelah itu dilanjut ke demo aplikasi ya. Baik Pak. Oke, silahkan dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devi Kuzani adalah Putri. Di sini saya merancang aplikasi e-recruitment berbasis web modul event lowongan kerja dengan pembimbing satu Ibu Ina Gartina Hussein dan pembimbing dua Bu Siska Komalasari. Kemudian latar belakang saya mengambil judul ini yaitu yang pertama, saya melihat dari orang-orang terdekat saya yang masih belum mempunyai pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka seringkali memilih untuk mengikuti job fair atau event lowongan kerja. Lalu di event lowongan kerja tersebut mereka merasa bahwa di event lowongan kerja tersebut selalu berdesakan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk melamar. Nah, kemudian sehingga pencari kerja tersebut merasa pengorbanannya itu sia-sia begitu, sehingga memutuskan siklusnya seperti ini terus. Lalu dari kasus yang ini tadi, saya melakukan survei kuesioner. Nah, di sini adalah hasil survei kuesioner yang saya lakukan. Dari 24,3% pencari kerja yang pernah mengikuti event lowongan kerja, mereka mengatakan tidak mendapatkan kuota melamar. Lalu yang 75,7%-nya mengatakan bahwa antriannya panjang dan berdesakan. Kemudian 43,2%-nya mengatakan bahwa eventnya melebihi kapasitas venue orang yang datang. Lalu 56,8%-nya mengatakan bahwa sulit mengamati stand perusahaan satu persatu. Begitu. Sehingga itu yang melatar belakangi saya mengambil judul modul event lowongan kerja ini. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk teknologi yang saya gunakan ini, yang pertama untuk desain mockup-nya saya menggunakan Balsamiq Mockup 3. Nah, di sini adalah perancangan prototipe berupa tampilan. Lalu kemudian untuk bahasa pemrogramannya saya dan framework menggunakan PHP dan CodeIgniter. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Lalu web servernya saya menggunakan XMPP dan text editornya menggunakan Sublime Text. Terima kasih. Kalau boleh tahu nanti di aplikasi kamu ini dia ada Ya, berapa user dia? ada 4 Pak. User pertama siapa? Yang user pertama itu pencari kerja, Pencari lalu kerja. user kedua tuh perusahaannya, Perusahaan. lalu untuk ketiga tuh administrator, dan yang keempat itu petugas portir yang memvalidasi pencari kerja saat ingin masuk ke event. Gitu. Oh, berarti yang semacam data administrasi ya, kelengkapan, ijazah atau mungkin KTP dan lain-lain itu dicek dulu oleh siapa tadi namanya adminnya? Bukan ya, user siapa? Petugas portirnya, Pak. Oh, oke. Ini menggunakan metode Ya, pengerjaannya apa? Metode pengerjaan yang kamu gunakan apa? metodenya prototype. Prototype. Iya.
Jadi di metode prototipe itu seperti ini. Sebentar. Gak apa, disampaikan aja secara lisan. Oh, ya. Jadi yang pertama tuh saya melakukan pengumpulan kebutuhan yang ini. Nah, di sini itu saya dapatkan dari survei kuesioner tadi, lalu melakukan wawancara dengan perusahaan dan melakukan observasi ke beberapa aplikasi sejenis, Pak. Oh, Lalu kemudian ya, ada studi ini ya, pembanding ya. iya, Mau itu pertama dilakukan survei ke beberapa orang, yang kedua juga iya, mencari-cari aplikasi sejenis ya untuk dilihat mana yang masih bisa dilengkapi gitu ya. Oke, iya. terus apa lagi tuh? Lalu kemudian membangun prototipe ini Hmm, saya lakukan dengan membangun mockup atau rancangan interface-nya, kemudian ada ERD atau relasi diagram, kemudian sudah Pak, itu aja. oke. Lalu kemudian saya evaluasi lagi. Setelah dievaluasi tersebut, apabila ada perubahan dilakukan proses seperti yang berulang tadi, pengumpulan kebutuhan, lalu membangun prototipe dan begitu seterusnya. Hmm, berarti Lalu ada setelah prototipe ya. prototipenya saya rasa sudah cukup memenuhi kebutuhan, saya langsung mengkodekan ini sistemnya dengan PHP dan kode igniter tadi, dan dibantu dengan web server XAMPP dan database-nya MySQL tadi, Pak. Oke, oke ya. Oke, nice. Silakan dilanjut ke demo aplikasi sesuai urutan nanti ya. Siapa dulu usernya Baik, Pak. ya. Misalkan dari perusahaan ngasih informasi Iya, dulu ke admin bahwa ada job fair beberapa perusahaan, lalu peminatnya, pencari kerjanya gitu ya. Silakan dimulai dari mana? baik. Yang pertama saya akan melakukan ini dulu. Saya akan login sebagai admin. Nah, di sini melakukan untuk loginnya sudah login multi user, di mana di tampilan ini dapat dilakukan login semua user. Saya akan login sebagai admin. Nah, di sini admin dapat melakukan pengelolaan event atau perencanaan event yang akan ditujukan kepada perusahaan, begitu. Lalu di sini ada validasi perusahaan. Lalu untuk yang event dijadwalkan ini adalah event yang sudah diposting ke pencari kerja. Untuk event yang berlangsung ini adalah yang saat ini berjalan, begitu. Kemudian saya akan melakukan rencanakan event untuk membuat rencana event yang dapat diakses oleh perusahaan yang ingin bergabung, begitu. Judulnya saya Nah, di sini dapat mengupload fotonya. Lalu tanggal penutupan ini adalah tanggal di saat penutupan untuk pendaftaran perusahaan yang ingin bergabung pada event ini. Misalkan saya membuatnya 15 Juli. Nah, lalu tanggal mulainya ini tidak boleh kurang dari tanggal penutupan ini. Jadi misalkan saya isi tanggal mulainya tanggal 22 Juli, tanggal selesainya 23 Juli. Oke, nice. Kemudian untuk ini punya saya tentukan tanggal jam 7 pagi. Lalu tempatnya asal
provinsi. Nah, untuk kapasitas ini adalah kapasitas venue yang dibuat untuk pada saat acara berlangsung ini. Teman, kapasitasnya 100. Lalu masukkan deskripsi. Ada gambar kah yang bisa Bagaimana, Pak? ada gambar mungkin yang bisa disertakan? Oh, sudah ya di atas ya? Ya, sudah. Oke. Yang ini, Pak. Jadi setelah ini langsung tambahkan data event tadi. Nah, kemudian event tersebut telah direncanakan dan event ini akan muncul di halaman perusahaan begitu. Kemudian saya akan ke halaman perusahaan. Nah, di sini melakukan sebentar. Mungkin lama. Nah, untuk perusahaannya bisa melakukan login. Nah, di sini sudah masuk rencana event yang telah diposting oleh admin tadi. Kemudian admin dapat mendaftar, perusahaan dapat mendaftar event yang telah direncanakan oleh admin. Nah, seperti ini. Kemudian melihat rincian acaranya seperti apa, di venue apa. Kemudian pendaftaran terakhir 15 Juli, yang berarti masih bisa melakukan pendaftaran. Nah, setelah itu perusahaan mengisi form pendaftaran di sini. Nah, ini dilengkapi. Untuk informasi perusahaannya sudah dilengkapi. Lalu memasukkan website penanggung jawab, jabatan, lalu nomor HP. Nah, di sini ada terms and condition ini, yaitu merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Yang pertama, tidak mengundurkan diri setelah validasi. Yang kedua, hadir sesuai waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Dan yang ketiga, membuka dan menutup booth sesuai waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Nah, kemudian bisa mencentang form ini. Kemudian klik submit. Nah, di sini perusahaan sudah bergabung, namun statusnya masih diproses. Nah, di sini ada keterangannya, mohon tunggu pendaftaran rencana event divalidasi oleh admin untuk dapat menambahkan lowongan. Apabila status pendaftaran telah diterima, segera tambahkan lowongan sebelum tanggal penutupan. Nah, ini ada tanggal penutupannya, bisa dilihat. Lalu aksinya masih belum bisa karena statusnya masih diproses. Nah, kemudian saya akan memvalidasi pendaftaran perusahaan yang ini di menu user admin. Nah, di admin ini bisa melakukan validasi. Nah, di sini ada notifikasi mengenai pendaftaran perusahaan. Perusahaan KPKN Bandung ingin bergabung di event yang ini. Nah, kemudian setelah itu dapat dilakukan validasi. Mengklik aksi detail, kemudian menolak atau menerima.
Apabila admin ingin menolak, disertakan alasan yang jelas, yaitu data yang Anda masukkan tidak valid atau perusahaan sudah penuh atau lainnya. Kemudian saya akan menerima validasi perusahaan ini. Nah, setelah validasi perusahaan diterima, perusahaan tersebut dapat menambahkan lowongan. Nah, di sini statusnya diterima. Lalu dapat menambahkan aksi berupa tambah lowongan. Nah, di tambah lowongan ini mengisi form penambahan lowongan. Saya akan mengisi untuk posisinya, misalkan bapaknya Haji, tugasnya Bisa banyak tambah lowongan nggak tuh? bagaimana Pak? Bisa menambahkan lowongan lebih dari satu? Bisa. Hmm. Jadi seperti ini. Saya akan skip ininya untuk mempercepat ya Pak. Oke. Lalu untuk persyaratan ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi lowongan ke pencari kerja sesuai dengan kualifikasinya. Nah, jadi apabila perusahaan mengisi field ini, maka akan ada proses otomatisasi berupa pencocokan antara kualifikasi dari lowongan ini dan pencari kerja begitu. Misalkan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, minimal usia 20, pendidikan minimalnya 3. Nah, untuk persyaratan lain-lain ini dapat diisikan seperti memiliki pengetahuan dan bahasa Inggris gitu mungkin ya. Iya. Lalu saya akan mengklik submit. Nah, di sini ada list lowongannya. Bisa menambahkan, mengedit atau hapus. Nah, untuk yang ini Pak, untuk itu bisa tambah lowongan lagi Pak. Silakan. Jadi list lowongannya itu bisa banyak begitu. Silakan tambahkan lagi. Misalnya sekarang kepala bagian logistik gitu ya. Tadi kan manajer. Bagaimana Pak? Silakan tambahkan lagi, tambah lowongan. Misalkan tambah untuk bagian lagi. Logistik gitu ya. Logistik begini Kak. Kota, tugasnya kemudian syaratnya usia minimal saya submit lagi. Nah, begini Pak, sudah masuk. Oke, bagus. Ya. Silakan lanjut. Lalu setelah perusahaan menambahkan lowongan ini,
perusahaan menunggu sampai tanggal mulai event ini. Sampai tanggal penutupan maksud saya. Jadi setelah tanggal penutupan itu event yang ini bisa dapat diposting ke pencari kerja. Misalkan saya akan memosting event ini ke pencari kerja. Nah, saya akan masuk ke bagian admin. Kemudian event yang direncanakan tadi. Nah, di detail ini ada daftar perusahaan yang tergabung. Lalu dapat dilakukan aksi posting. Nah, data event berhasil diposting. Setelah berhasil diposting ini akan masuk ke event yang dijadwalkan. Nah, yang ini sudah masuk ke tampilan untuk pencari kerja dan bisa dilakukan pendaftaran. Kemudian saya akan beralih ke tampilan pencari kerja. Nah, misalkan saya akan melakukan pendaftaran sebagai pencari kerja. Di sini pendaftaran bisa dilakukan untuk pencari kerja maupun perusahaan. Nah, saat ini saya akan daftar sebagai pencari kerja. Nah, di sini setelah melengkapi, klik register. Kemudian setelah berhasil register, bisa melakukan login. Ada notif ya itu ya, congratulations ya, your account has been created ya. Ya, ada message-nya di sini. Setelah itu klik login. Nah, kemudian pencari kerja dapat memasuki tampilan pencari kerja. Nah, di sini ada heading-nya adalah event yang segera berlangsung atau yang terdekat. Kemudian di sini ada tentang event yang dijadwalkan, lalu kemudian artikel. Nah, untuk mencari event yang lebih lengkap dapat dilihat di menu event ini. Nah, kemudian dapat dilakukan pencarian, misal job fair, saya di Jawa Timur. Nah, muncul job fair Metro Surabaya ini. Nah, kemudian bisa dilihat detail event di sini. Kemudian ada daftar lowongan juga di sini. Kemudian dapat dilihat lebih banyak. Nah, berikut ini lowongan-lowongan yang tersedia di dalam event job fair Surabaya tersebut. Nah, search ini adalah untuk mencari lowongan yang sesuai provinsi dan juga ini nama lowongannya. Bidangnya apa ya? Sales, informatika ya, atau teknisi gitu ya? Iya, Pak. Bagus. Setelah itu setelah ketemu, lalu klik eventnya, bisa dilihat detailnya di sini. Nah, kuota penerimanya 3, jumlah pelamarnya masih 0. Oke, bagus. Iya, gajinya, lalu ada usianya tadi, kemudian pendidikan minimal dan tugas tanggung jawab, deskripsi dan persyaratan lain. Oke, ini data dummy ya, contoh ya.
Jadi bisa sampai Kenapa? data dummy Iya, ini ya. iya Pak. Tapi juga sangat representatif dan kualitas informasinya pun jelas gitu ya, bagus ini ya. Iya, Jumlah pelamar masih berapa, dibutuhkan berapa, iya, usianya bisa sekian. kelihatan gitu Pak. Benar. Jadi yang ingin mengikuti pencari kerja yang ingin mengikuti job fair ini tuh bisa tahu gitu Pak. Mm-mm. Saingannya tuh berapa begitu. Berarti jumlah pelamar bisa 100 ya, bisa lebih dari kuota ya. Nah, itu Pak bisa. Mm-mm. Oke. Lalu eh, untuk untuk apabila ingin mendaftar bisa klik apply, tapi di sini ada juga fitur rekomendasi. Oke, rekomendasi ya. Nah, di rekomendasi ini adalah rekomendasi lowongan berdasarkan kecocokan kualifikasi pencari kerja. Nah, kecocokan ini diambil dari ini. Apabila pencari kerja telah melengkapi profil profesional, kemudian pencari kerja tersebut bisa mendapatkan rekomendasi lowongan. Jadi di sini masih belum ada rekomendasi karena masih belum melengkapi profil profesional. Iya, iya. Kemudian saya akan melengkapi profil profesional dulu di sini. Nah, di sini ada nama lengkap yang sudah terisi dari registrasi tadi. Kemudian dapat menambahkan KTP. Oke, contoh aja bebas. Iya, KTP perempuan. Nah, tanggal lahir ini uh, bisa dilakukan dari tanggal lahir ini dilakukan pencocokan untuk yang usia minimal dan maksimal yang tadi, Pak. Benar, ada demografinya juga ya, bagus. Iya. Jadi 11. Nah, begini. Alamat. Nah, provinsinya sudah dimasukkan tadi. Nah, setelah itu bisa menyimpan. Nah, sini kelihatan profil berhasil diupdate, ada notifikasinya. Selain Kita sudah identitas ini, mengupload KTP, terus? KTP-nya. Ya, kemudian bisa upload foto juga. Gini. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini yang diisikan itu adalah pendidikan terakhir. Ketiga, komputer IT, jurusan sistem informasi. Nah, apabila belum selesai itu skornya tidak usah dimasukkan. Apabila sudah selesai, maka bisa dimasukkan IPK-nya di sini. Biasa. Nah, setelah itu dia berhasil diupdate. Kemudian bisa juga menambahkan pengalaman. Misalkan pengalamannya di perusahaan ini, jabatannya, nah, tahun masuk, begini. Nah, setelah itu bisa terlihat di sini pengalamannya. Kemudian dapat menambahkan bahasa juga. Oke, bagus. Ini bahasa yang dikuasai, misalkan bahasa Inggris. Nah, di sini. Tambah lagi. Setelah itu, tambah lagi dulu bahasa Indonesia misalnya. Sebentar. Bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Sip. Setelah itu kita balik ke rekomendasi. Nah, bisa didapatkan
rekomendasi posisi dan juga beserta eventnya. Berarti berdasarkan Lalu usia minimalnya dia ya, iya, dan itu juga berdasarkan bidangnya ya. usia, iya, usia, Oke. bidang, iya, jenis kelamin juga Hmm, gitu, Pak. semuanya Setelah itu tampil. Satu pelamar kerja boleh Mas mengisi atau apply berapa job fair? bagaimana? Satu pelamar kerja ada batasan maksimalkah untuk apply eh, lowongan kerja? Untuk apply, jadi setiap kali satu lowongan kerja yang sudah di-apply itu satu job fair yang telah ada di-apply itu tidak bisa lagi meng-apply lagi di job fair tersebut, Pak, karena ada satu kali kesempatan Hmm, supaya tidak uh, redundant gitu. hanya satu berarti ya? Iya, Nggak bisa karena dia kalau milih lebih dari satu? Dia milih career kalau fair, milih job fair Padang gitu. Terus gimana? oh kalau misalkan di job fair yang lain bisa, tapi untuk satu job fair itu satu lowongan, Pak. Oh, oke oke, paham. Gitu. Jadi tidak boleh satu job fair ada dua lowongan itu kurang ini, Pak. Mm-mm. Iya. Jadi supaya menghindari penumpukan begitu. Membantu perusahaan juga ya. Hah? Iya. Nanti akan ada satu pertanyaan dari saya ya di akhir. Coba terus setelah itu pilih salah satu aja. Misalkan detailnya apa tuh? Oke. Saya memilih ini, misalkan detail, programmer, apply. Nah, setelah apa ini form yang harus dilengkapi adalah lamaran dan CV. Oke ya. Nah, setelah klik daftar, di sini ada kode unik. Kode unik ini akan nantinya akan digunakan untuk memasuki event yang dimaksud yang ini. Kemudian setelah itu ada aksi berupa batal dan cetak. Begini. Dilanjut ya, terus dilanjut. Iya, ini ada bukti pendaftaran eventnya, bisa dicetak. Nah, kemudian pencari kerja ini menunggu sampai tanggal yang ini. Ini adalah tanggal saat job fair digelar, pukul 9. Kemudian setelah tanggal sudah tepat, lalu pencari kerja dapat mendatangi job fair yang dimaksud. Dan di sini saya akan beralih ke user petugas portir, begitu. Nah, di sini petugas portir ini adalah memvalidasi kode unik dari pencari kerja untuk dapat memasuki event. Misalkan kode unik ini yang akan saya pakai. Nah, apabila kode valid, pencari kerja dapat memasuki venue dan menuju stand perusahaan yang telah di-apply. Apabila tidak valid, misalkan ini. Nah, kode tidak valid, mohon maaf, pencari kerja dilarang memasuki venue sebelum mendaftar melalui aplikasi rekrutmen, begitu. Oh, jadi yang ke standnya itu dia tinggal kasih atau perlihatkan kode uniknya ya? Iya, Pak. Setelah itu saya akan beralih ke nah, setelah pencari kerja dapat memasuki event, lalu pencari kerja tersebut dapat
eh, menuju ke stand perusahaannya. Nah, di sini dilakukan proses rekrutmen oleh perusahaan, di mana eventnya statusnya sudah dimulai seperti ini. Lalu lihat daftar pelamar, kemudian dapat dilihat detailnya. Nah, detail di sini ada biodata, pendidikan terakhir yang tadi isi tadi, foto, pengalaman, bahasa, lalu berkas-berkas yang telah diupload. Kalau untuk Di sini, berkas misalkan sertifikasi gitu ya, sertifikasi iya. Oracle, sertifikasi Cisco itu dimasukkan kemana? Nah, untuk itu Pak, masih belum ada gitu. Berarti nanti akan baik kalau misalkan ya lebih baik lagi satu apa tambahkan form untuk unggah lagi ya, misalkan ada Iya, punya history dia ikut sertifikasi apa gitu ya, atau mungkin iya, workshop atau seminar ya yang berkaitan dengan iya. kompetensinya dia. Oke, next. Nah, setelah itu perusahaan tersebut bisa melihat berkas lamaran, CV, ijazah, dan KTP, dan dilakukan wawancara atau interview dengan pencari kerja yang telah menunjukkan kode uniknya, Hmm, begitu. Nah, perusahaan tersebut dapat memilih aksi berupa tolak dan terima. Nah, begini. Setelah itu bisa dilakukan rekrutmen lagi sampai seterusnya. di Nah, sana. bisa didapat uh, dari perekrutan tersebut bisa didapatkan rekapan pelamar yang diterima dan ditolak. Jika ini eventnya rekapan pelamar yang diterima dan ditolaknya ini berdasarkan eventnya. Nah, seperti ini. Kalau Jadi, untuk pelamar kerjanya sendiri, dia dikasih semacam hak akses untuk melihat trackingnya dia nggak? Sudah masuk tahap wawancara, sudah masuk tahap apa misalkan tahap apa, ada nggak tuh? ada Pak yang di itu histori lamaran tadi. Hmm, Jadi yang histori lamaran ini ada statusnya gitu Pak. Kalau misalkan uh, eventnya tuh berlangsung, statusnya juga menjadi berlangsung begitu. hmm. Selain ada di aplikasi ini melalui email, apa ada notifikasi nggak? Kalau itu belum ada sih Pak. Karena kan harus senantiasa melihat aplikasi web ini ya. Iya, Ini mudah-mudahan nanti selain websitenya ada aplikasi lagi untuk versi mobilenya gitu ya, Androidnya misalnya. Karena kan iya orang-orang amin. sekarang lebih familiar dengan aplikasi ini ya, yang ada apa? Mm, Karena dia nggak tahu ya, kecuali misalkan oh ada juga notifikasi ke email. Nah, tahu dia Anda dijadwalkan lusa, Anda dijadwalkan minggu depan. Ah, nah kayak gitu. Oke, next lagi ya. Iya. Yang barusan kamu sampai mana tadi? Jadi untuk prosesnya Hmm. sampai pada ini Pak, penerimaan yang perekrutan saat tolak terima tadi. Kemudian ada rekapan pelamar yang diterima seperti itu. Hmm. Kalau copy, CSV, Excel, PDF itu maksudnya diekspor semua ya? Bisa dipilih salah satu Pak. Oke, bantuannya. Coba ke PDF Jadi coba. misalkan ke PDF. Nah, di sini bisa dibuka. Nah, Hmm. di sini hasilnya seperti ini Pak. Setelah di Oke, oke. Ini juga ini ya bisa mendukung transparansi pemilihan siapa pelamar kerja yang diterima, siapa yang tidak gitu ya. nah, iya,
Jadi kredibilitas instansi yang sedang ingin merekrut itu juga tetap terjamin dia. Insya Oke. Allah. Oke, next ada lagi banyak tadi saya lihat beberapa fiturnya ini belum kamu presentasiin. Jadi ada lagi fiturnya itu artikel, di mana artikel ini ditambahkan oleh admin, Pak. Pencari kerja dapat melihat artikel-artikel mengenai seputar karir. Hmm, Kalau untuk saran-saran yang harus diperhatikan, baik itu untuk pelamar kerja atau mungkin buat perusahaan, ada nggak? Saran bagaimana, Pak? Misalkan untuk pelamar kerja ya, sama seperti barusan artikel ya, atau semacam himbauan. Sebaiknya persiapkan diri Anda untuk apa namanya memiliki kemampuan bahasa Inggris yakni tes TOEFL atau IPRT dengan skor 500 Hmm, misalkan ya. Berikut iya, apa pelatihan atau mungkin sertifikasi yang bisa diikuti tanggal sekian, ini linknya bisa daftar di sini. Jadi kan teman-teman di situ juga apa pelamar kerja tersebut, oh iya ya, saya masih belum punya TOEFL bahasa Inggris, saya masih belum punya yang berkaitan dengan network ya atau yakni misalkan Cisco kayak gitu. Dia kan tahu gitu, hmm, ya kan ya. iya, Karena beberapa perusahaan mereka memiliki standar minimal ya. Misal dia harus punya sertifikat SAP gitu ya, yang fundamental atau mungkin sertifikat ERP yang basic, nah gitu. Jadi apa namanya agar lebih kena gitu ya. Jadi pelamar kerjanya iya, yang dikatakan kena tadi, wah ini saya banget gitu ya, kita banget. iya. Nah gitu. Oh, jadi ditambahkan seperti sertifikasinya, lalu ada penambahan persyaratan lain gitu ya, Pak? Iya benar. Kalau yang Hmm, sekarang dari pemerintah kan ada kartu prakerja tuh. iya, Nah, berkaitan misalkan inilah yang harus disiapkan, harus ikut seminar apa, pelatihan apa, terus ada ujian sertifikasi apa. Nah, untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya bisa langsung terserap dengan baik dan dengan tepat gitu. hmm, Ini bagus ya tadi ya. Mudah-mudahan segera apa? Di launch ya, di launching ya. iya, Oke. amin. Hmm. Oke, ada lagi mungkin tadi mekanisme pergantian password atau lupa password atau mungkin admin bisa ditambah nggak gitu? Admin bisa, Pak, ditambah. Silakan didemokan. Sebentar. Ini halaman admin ya, ada master data, Iya. ada event, ada laporan ya. Nah, ini tambah admin. Oh, maaf, Pak, masih ada bug di sini. Oh nggak apa-apa, santai aja. Seperti itu biasa ya. Iya. Mm. Jadi untuk input datanya itu bisa melakukan penginputan username, email, password, repassword, lalu provinsi adminnya. Oke oke. Begitu. Oh kalau Iya, saya Pak. baca di sini mungkin ya apa ya ibaratnya kalau misalkan kayak Grab atau Gojek di daerah Jawa Timur ada siapa gitu ya, di daerah Jawa Iya, Tengah begitu. gitu, ini bagus bagus bener. Kalau bug-bug Jadi seperti admin itu, iya. Bagaimana, Pak? kalau ada bug yang kayak gini misalkan ya itu wajar kan, yang penting kita perbaiki apa. Iya, Kalau sudah di iya. launching nah itu perlu perlu ada semacam kolom feedback atau mungkin memberikan laporan ya. Karena Iya, kita nggak bisa dipungkiri untuk menerima semacam saran seperti ini ya. Mau itu dikritik, disaran, ada saran segala macam, itu justru nilai plus ya buat kita. iya, Ketika betul, orang Pak. dikritik, dia menandakan ada yang lebih dari dirinya ya. Oke, terus admin, oke. Tadi laporan, coba lihat laporan.
laporan ini untuk laporan eventnya. Di sini ada event yang sudah selesai. Nah, jumlah perusahaan yang terdaftarnya sebesar 50, begitu Pak. Sejumlah Jadi 50, banyaknya 50. iya, Oh, selesai event pun ada laporan ya. iya Pak. Yang Jadi untuk hmm, adminnya itu menerima laporan seperti ini Pak. Jadi jumlah perusahaannya itu berapa dari event yang telah diselenggarakan itu, gitu. kalau jumlah pelamar yang mendaftar, yang apply, nah itu tambahkan juga tuh ya. Oh iya, Ini iya gini Pak. gini kenapa harus lengkap seperti ini dia? Jadi berikutnya sama seperti yang lain juga ke teman-teman mahasiswa yang lain. Ini masih bisa dilanjut gitu loh. Ya, Iya, entah mungkin pemodelan demografinya ya atau mungkin kualitas aplikasi ini bisa kamu jadikan bahan untuk skripsi ya atau siap Pak. mungkin lanjut ya. Oke. Amin. eh Notif apa tuh? Nol ya. Bagaimana Pak? Notif yang icon lonceng itu. Iya, notif ini itu untuk yang validasi perusahaan tadi Pak. Kalau ada perusahaan yang ingin divalidasi itu muncul notifikasi di sini. Hmm, Seperti itu. Kalau dari admin sekarang, apakah bisa memberikan semacam kartu merah bagi perusahaan atau pelamar kerja? Kartu merah. Iya, kayak Oh, semacam apa ya, peringatan atau teguran iya. gitu loh. Iya, masih belum sih Pak. Hmm. Tapi rencananya mau ada dikembangin lagi ke situ Pak. Oke, nice Untuk ya. Untuk apa? iya. Untuk apa? Jadi untuk biar bisa validitasnya tuh meyakinkan begitu Pak dari Benar. perusahaan dan juga ininya pencari kerjanya juga. Oke, karena kan apa namanya, bisa saja si pelamar kerja dia menggunakan email yang berbeda, ya kan Iya, ya? Oke, iya, yang penting kata dia lamar dulu aja, bikin dulu, sehingga memungkinkan atau mungkin berpotensi lebih banyak diterima iya, gitu. betul Nah, Pak. itu kita harus sangat variatif ya. Yang akan mendaftar itu berapa orang? Anggap dari satu kampung aja, udah ratusan ya. Cara Iya, betul. mensortirnya, memvalidasi kan gimana? Harus via sistem ya. Kasih nih, ketika misalkan ditemukan nomor KTP sama ya, itu Iya, langsung aja. Atau mungkin nanti berkelanjutan langsung pakai face recognition. Begitu KTP atau mungkin ada foto wajah, masuk dia diinputkan sebagai profil, duplikasi nih dia. Nah, langsung ada notif batal nih. iya, Kayak gitu ya. Nah, iya. sekarang pertanyaan yang Jadi, mau saya tanyakan tadi, yang satu adalah dari perusahaannya sendiri, ya, terutama iya. pihak HRD, apakah bisa menjemput bola? Maksudnya menjemput bola nih bisa memilih langsung nggak pelamar kerjanya tanpa dia harus mendaftar? eh, Pencari kerjanya memilih langsung. Itu Perusa tidak bisa Pak. perusahaannya, Harus perusahaannya sendiri, iya, perusahaan yang sudah pernah mendaftar di job fair, ya, iya. apakah bisa memilih apa namanya pelamar kerja? Itu tidak bisa Pak. Karena pencari kerjanya tuh harus daftar terlebih dahulu baru bisa di approve tolak terima tadi Pak, Tapi rekrutasi. pelamar kerja yang kita tahu di situ nggak ada status dia sudah bekerja di mana atau mungkin dia sudah bekerja atau dia masih mencari kerja kan belum ada tuh. Oh iya Pak. Nah, di situ biar antisipasi salah satu filter atau untuk mensortir ya. Ini kamu sudah Iya. mendaftar kerja, kamu sudah diterima kerja gitu. Taunya dari mana? Ini ada informasi seperti itu ya. Jadi bisa aja semakin seperti itu ya, meluas. Oh iya. Jadi mungkin yang saya tangkap itu kalau pencari kerjanya statusnya sudah pernah diterima itu tidak bisa melamar lagi gitu Pak ya. Ah, ah. Kecuali Iya, dia harus mengupdate data yang di akun ini ya. iya. Ini kan mirip seperti juga informasi seperti ini sebagian dari aplikasi LinkedIn ya.
Hmm, Iya kan ya? Dia iya Pak. historinya pernah kerja di mana gitu ya. Terus statusnya dia sedang apa kayak gitu. Meskipun beberapa orang ada yang ngisinya tuh aneh-aneh. Statusnya jomblo gitu ya. Padahal kan sedang apa namanya istirahat dulu. Yang kedua sedang bekerja atau berlangsung kayak gitu. Oke. Iya Pak. Kalau untuk informasi itu ya pertanyaan utama ya, ini pertanyaan yang berikutnya. Kalau dari perusahaan sendiri ya, ngasih informasi di situ kan 5 juta tuh gajinya gitu ya. Iya, Begitu dia kerja, iya. pelamar kerja, atau begitu dia datang ke standnya bukan 5 juta, tapi kurang gitu ya. Nah, si pelamar Hmm. kerja ini ingin ngasih tahu, ngelapor, ini terjadi pemalsuan informasi gitu. Itu gimana? Nah, itu mungkin solusinya yang bisa saya pikirkan itu mungkin dari saat melakukan penambahan lowongan itu bisa dikasih rentang apa? Rentang ini aja, Pak. Gajinya Apa? ya dari 3 Namanya sampai 5 juta gitu ya. ya, Heeh. misalkan 3 sampai 5 juta begitu. Jadi nggak disalahkan Jadi gitu ya dari perusahaan gitu. iya, Heeh. jadi Oke, oke, tergantung oke. dari pencari apa karyawannya juga seperti apa begitu. Iya. Sebaliknya dari perusahaannya pun dia begitu Ya. misalkan apa oke dengan pelamar kerjanya, ternyata dia nggak memiliki sertifikasi yang disebutkan di sistemnya tadi. Itu gimana tuh? Langsung dinyatakan secara manual atau terpisah dari sistem, bukan urusan sistem ini atau gimana? Nah, itu iya, Pak. Saya taruh di batasan masalah. Oke, oke, oke. Iya. Sip, sip. Ini ada lagi? Lupa Sudah sih Pak lupa password kira-kira. ada nggak? Lupa password itu kan sederhana, Lupa tapi password penting gitu. belum belum ada Pak. Belum ada ya. Oke, Ya saya mungkin bisa saya kembangkan lagi nanti. nggak. Ya, ya, sih bagus, Ada bagus. Coba saya ingin lihat ini iya, ke database-nya, coba database, terutama di database-nya skema relasi. ini. Itu yang relasinya ya Pak, desainnya. Mm-mm. Untuk desain tabel relasinya. Nah, seperti ini. Oke, udah cukup cukup seperti itu aja biar Iya, lumayan ya banyak ya. Mantap nih. ada 18 tabel Pak. 18 tahun iya ya. Oke, oke. Ya, cukup ini sih Pak. Berapa lama buat aplikasi seperti ini? Mulai dari apa? Nyusun proposal gitu ya, terus Oh, menentukan ya. rumusan masalah, pemodelan sistem berapa lama tuh? Kira-kira dari semester 4 itu berarti kurang lebih kurang dari 1 tahun sih Pak. Iya, Oke, kalau oke. untuk yang penelitian, ditambah penelitiannya itu ada 1 tahun Pak. Oh, mantap ya. Heeh. Iya, Oke. jadi awalnya database-nya juga tidak seperti ini Pak, tapi bertambah-bertambah seperti itu. Heeh, oke. Ya, Apa yang paling sangat berkesan ya atau apa namanya? Membutuhkan effort yang lebih, entah bikin dokumennya, merumuskan masalahnya, memodelkannya atau implementasinya gitu atau mungkin yang lain kalau saya sih implementasinya Pak. ke bahasa Jadi programnya. iya bahasa programnya. Hmm, Karena kan eh, saya saya sebenarnya suka mengotak-atik database seperti query-nya itu. iya. Bahkan tapi saya punya kendala tuh waktu itu di implementasinya kode igniternya itu Pak. Karena ada peralihan dari yang PHP dasar ke kode igniter itu cukup pusing. Ya kan ada konfigurasi ya, beberapa konfigurasi yang di Iya, PHP ya, CI. iya Pak. Oke, oke. Ada kalimat atau kata-kata motivasi buat teman-teman, terutama adik
kelas, adik tingkat. Motivasinya tetap semangat, pasti bisa gitu. Oke. Terus berusaha. Ya, makasih ya. Oke, selain ini, setelah ini, Devi mau ngapain nih? Mau bikin ini jadi di hosting, atau lanjut studi, atau ada kegiatan lain mungkin? Insya Allah saya ingin mengembangkan aplikasi ini lagi, Pak. Benar ya, bagus soalnya tadi saya lihat ini. Iya. Ya, Karena overall sayang gitu, Pak. benar, minimal nih apa setelah nanti diurus ya hak paten oleh dosen pembimbing kamu atas Iya. apa mahasiswanya dan beserta dosennya ya. Nah, ini Iya. apa mudah-mudahan ada waktu untuk nyusun yang versi mobilenya ya. Oke. Iya, amin. Jadi versi mobile ada, tambahkan web service, jadi bisa akses ke web ini ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Iya, Oke, Pak. itu dulu. Mudah-mudahan presentasi ya dan beberapa diskusi terkait aplikasi e-recruitment ini sangat apa namanya membantu kita, terutama masyarakat Indonesia ya. Jadi semakin mudah mencari pekerjaan dan meminimalisir tingkat pengangguran ya. Oke Iya. ya. Yang disebut dengan pengangguran pun menurut saya pribadi bukan tidak kerja dia ketika dia tidak menghasilkan karya gitu loh. Oke. Mau itu berupa musik ya, entah berupa karikatur, kaligrafi, atau mungkin penyampaian materi, itu adalah karya ya. Itu adalah Iya. hidup artinya itu ya. Kenapa dikatakan hidup? Saat kita bisa menjadi salah satu manfaat buat yang lain ya, dari segi pendidikan, pengetahuan dan wawasan. Oke, tetap semangat. Oke. Oke, dan sampai jumpa mudah-mudahan ketika sudah lanjut studi kembali lagi ya. Ya, Baik, saya Pak. dapat lagi ya. Siap. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.